Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan karena sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat yang diberikan kepadamu, maka niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitung. Salawat dan taslim kita kirimkan kehadiran dan junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nabi sudah begitu banyak memberikan kepada kita umatnya contoh dan suri tauladan, baik kepada kita umatnya yang posisi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, bagaimana menjadi seorang bapak yang baik kepada anak-anaknya. Beliau juga sudah memberikan contoh yang baik kepada kita, yang termaktub di dalam hadis-hadis beliau, bagaimana menjadi seorang suami yang baik kepada istri. Beliau juga dalam kehidupannya sudah memberikan contoh yang baik kepada kita, bagaimana menjadi masyarakat yang baik kepada tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya buru tadi sehingga tidak ada alat yang tidak saya bawa. Dalam perjalanan ke sini tadi sampai di jembatan itu Basarnas itu azan, terasa ada lain-lain. Saya singgah di pinggir jalan, mencari kabar, tidak ada. Di situ jembatan di Basarnas. Kembali lagi ke rumah. Saya usahakan cepat, tetapi saya usahakan juga memang keselamatan karena masih suasana 17 Agustus ini masih lama. Saya juga di sebelah itu, saya sebagai dosen mengajar di STM di sini. Kemudian saya sampaikan sama mahasiswa, kalau kamu terlambat, dan kamu tahu saya mengajar, jangan kita buru-buru, utamakan itu keselamatan. Karena kalau kamu terlambat hari ini masuk kuliah, paling ada materi-materi yang terlewatkan, dan insya Allah bisa diulangi kembali. Tapi kalau kamu terlambat dan buru-buru, nyawamu terancam. Kalau nyawamu terancam, kamu kecelakaan, jangan dari motor, lain-lain lah. Itu bisa jadi dosa tidak masuk ke kuliah itu. Itu yang selalu saya ingat, karena waktu saya di Makassar proses kuliah itu kan,
Ada satu dosenku itu namanya, tidak saya sebutkan namanya, Prof sekarang. Beliau orang IPB. 4 orang dia itu di kelas. Jadi ada alatnya yang tidak saya bawa. Jadi pengaturan di listrik yang masuk. 4 orang dia itu lihat. Kalau ada di antara satu ini yang belum datang, itu tidak dimulai perkuliahan. Kalau datang setengah 8, biar jam 9 kalau belum datang yang satu ini. Sehingga saya pernah satu hari terlambat karena tugas. Itu malam tidak tidur mantul itu malam. Kerja sampai pagi. Pagi juga itu saya tinggal di Jalan Muri. Di depannya kantor Kanwil, Kementerian Agama masuk di asrama mahasiswa di Enton. Saya malam itu motor lewat jalan Hertasni. Pas depannya UI itu kan dulu ada selokan. Jadi yang ada di bukit itu yang tinggal di bukit mahasiswa tempat kos itu tempat mandinya, tempat kencingnya, air kencingnya, air mandinya itu mendarat di jalan. Jadi itu jalan beton, cor beton itu berair. Nanti kering itu air di depannya UI sama kalau libur di mahasiswa. Kalau masa-masa perkuliahan air basah terus itu karena mandinya itu air mandinya, air kencingnya itu mahasiswa mendarat di karena ada selokan. Nah, karena saya dulu waktu itu belum kecepatan agak lumayan tinggi, saya menghindari mahasiswa cewek di depan. Kalau saya tidak ready, tetap lagi ke mahasiswa karena dulu mahasiswa perempuan. Dan karena saya cakap, terpelosok terus. Dan saya bermandi karena di situ waktu. Di situ ini saya ambil pelajaran dan ternyata begitu ternyata. Pernah kami alami ternyata itu bisa pelajaran besar buat kita. Akhirnya saya basa-basi itu masuk pakaian air mandi saya kencing mahasiswa itu mendarat di jalan. Di situ saya setiap saya mau masuk kuliah mengajar di, jadi saya kuliah mengajar di SDN jadi beberapa mahasiswa saya menyuruh di video alat tulisan kuliah di SDN. Saya selalu sampaikan sama mahasiswa pengalaman saya yang lalu gara-gara guru-guru gas tingkat tinggi, akhirnya saya hampir mencelakai orang. Karena di jalan itu bermacam-macam orang yang kita lewati. Ini bapak ibu yang sering keluar, anak-anak muda juga. Ini mohon maaf sekali ini. Kita bisa melihat jalan. Makanya saya dari pelajaran yang saya pernah alami, saya selalu memberikan mengulang-ulangi kepada mahasiswa. Kalau perkiraan Anda akan lambat pidana, ingat yang pertama itu adalah keselamatan jiwa. Jangankan kuliah seperti ini, jangankan kuliah. Puasa saja, puasa ini, puasa. Satu ibadah yang Allah langsung menilai. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Shaumuli wa ana ajzi." Puasa itu saya yang langsung memberikan pahalanya. Nah, tetapi kalau dalam keadaan kondisi tertentu, itu Allah maafkan, bisa diberikan kesempatan untuk melakukannya di waktu lain. Jadi kondisional. Kalau dengan berpuasa umpamanya seorang wanita hamil terancam kesehatannya anaknya, bisa dilakukan puasa itu di waktu yang lain karena mengancam ini jiwa seorang anak, begitu dimuliakannya itu jiwa seorang manusia. Allah memuliakan jiwanya seorang manusia sehingga sebuah ibadah yang langsung kepada Allah itu bisa ditunda. Apalagi perkuliahan seperti ini. Itu karena saya langsung mengalami hal yang seperti ini. Karena berburu sehingga jiwa orang lain bisa terancam. Makanya tadi saya
itu. Jadi besok kalau saya terhitung terlambat, mohon dimaklumi, bukan berarti yang saya ingat itu Pak Dusun, jangan sampai beliau merasa dipermalukan. Tidak, ya. Saya insya Allah selalu konsisten dengan janji saya. Kalau saya dengan kata insya Allah selama sehat, insya Allah. Jadi bersama dengan anak-anak kan, kalau ada anak tadi telepon nanti dan angkat, jangan kita susah paham ini anak ini tidak mau tuh kita angkat. Bukan berarti dia tidak mau angkat. Mungkin faktor jaringan atau mungkin faktor logis hatinya dan lain-lain permasalahan. Jadi ada alat ini yang saya bawa yang mengandung suhu. Kenapa saya sengaja untuk taklim dengan membawa alat seperti ini? Berulang kali saya sampaikan bahwa kalau kita taklim dengan membawa langsung perhatian gambar-gambar, itu ada 2-3 indera yang bekerja. Indera penglihatan yang langsung mengirim signal ke otak. Otak mengirimkan signal ke hati. Yang kedua, pendengaran. 2 yang bekerja. Beda kalau satu yang bekerja telinga saja. Biasa berceramah di depan, kita juga isi di belakang, colik-colik dan seterusnya. Tapi kalau ada yang menarik perhatian di depan. Yang kedua, kalau kita mengangkat meja, ya sudah saya sampaikan ini. Kalau kita mengangkat meja, ini satu jari, ini juga satu jari, kita angkat meja. Mana lebih bagus kita mengangkat meja dengan 2 jari begini, meja kayu, dibandingkan dengan 5 jari di sini, 5 jari di sini, 10 jari. Mana yang lebih ringan? Lebih ringan ini Pak, karena banyak jari yang mengangkat. Begitu dengan taklim yang seperti ini. Kenapa? Karena ada 2 indera yang bekerja, indera penglihatan dan indera pendengaran. Kalau kita ceramah dengan pendengaran saja, ada banyak kemungkinan. Ada yang di belakang, ada yang ngobrol, ada yang main api. Kalau kita melihat langsung gambarnya, dan terkadang gambar itu, gambar yang kita lihat langsung itu bisa beda cara menangkapnya kalau kita membahasakan dengan dibandingkan dengan kita melihat langsung, itu beda. Baik, taklim kita kali ini temanya adalah, ya mohon maaf sekali karena ini tidak fokus ya. Padahal bagus di sini 900 watt tinggi, sama dengan di rumah ini, bagus di sini dan di sana. Ada yang masuk duit yang rendah di bawah 900 watt, itu yang agak kurang bagus. Hanya saja alatnya saya tidak bawa. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya ini bagus. Karena beberapa kali anak ini pertama kali begini. Saya memperlihatkan sebenarnya kegiatan-kegiatan memeriahkan kemerdekaan 17 Agustus yang berlangsung beberapa pekan ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan semua nikmat itu Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau engkau menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, tidak bisa dihitung. Begitu banyaknya, dan begitu banyaknya sehingga sampai-sampai tidak terpikirkan. Di ayat lain Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satu pun yang Allah ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia. Tidak ada. Semuanya ada manfaatnya. Matata ada ini kelompok Matata ini Pak. Kelompok Matata saya baca itu di sebuah ensiklopedia Indonesia. Ada penyakit yang tidak bisa ini tertutup kelopak matanya. Ada penyakit dia berkedip tidak bisa tertutup bola matanya. Terbuka terus begini. Ada penyakit. Saya baca di ensiklopedia Indonesia. Jadi yang mengalami seperti ini kasihan sekali kalau mas datang musim kemarau sehingga bertiup itu berhembus itu debu-debu di dalam semua di bola matanya itu debu. Alhamdulillah kita berkedip begini Pak, itu nikmat. Berkedip begini Pak. Dan bukan hanya sampai di situ. Nikmat Allah memberikan kelopak mata. Ini baru kelopak mata ini, baru mata, belum yang lain-lain. Saya tanya dulu, apakah pernah melihat orang yang bersih? Ini tidak terpikirkan barangkali. Apakah pernah melihat orang yang bersih? Kan bersih ya? Bersih, bersihan. Apakah pernah melihat orang bersihan hasil dan kelopak matanya itu terbuka? Pernah kita lihat begini? Hasil. Coba kita perhatikan ini. Kita terpikirkan begitu besarnya banyaknya nikmatnya Allah ini. Apakah pernah melihat orang yang bersih dan matanya membelalak seperti hasil? Pernah? Saya yakin kalau ada di antara bapak, ibu yang mengatakan pernah melihat orang bersih dan matanya membelalak, bohong. Pasti bohong. Kenapa? Karena semua orang yang bersih pasti matanya tertutup. Pasti matanya tertutup. Ini satu yang saya akui. Dulu tak mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi kita awali dulu dengan hal-hal yang lain sebagai pengantar. Pernah di tahun 2004 ada kuis di televisi. Jadi nonton TV itu, nonton HP itu, kita yang setel Pak. Kita yang setel. Jangan kita yang disetir oleh HP, tak kita yang setir HP. Jangan mentang-mentang ada yang muncul di layar kita buka lagi kita yang cari di situ. Di tahun 2004 ada sebuah kuis di Indonesia itu namanya kuis Siapa Berani. Siapa yang membawa acara itu? Helmiahnya dan Tanturiahnya. Helmiahnya adanya Tanturiahnya dengan mantan putri Indonesia, saya lupa namanya. Dia menyampaikan begini, ketika kita bersih, kalau bersih lagi, itu kecepatan udara yang keluar 250 km per jam, kecepatannya per jam. Kalau dari Jeneponto ke Makassar itu sekitar 110 km. 110 km bisa tidak dicapai dalam 1 jam? Tidak bisa. Saya berkali-kali Pak, bahkan pernah subuh-subuh saya berangkat dari Jalan Buri Makassar ke Jeneponto itu, berangkat subuh-subuh itu. Saya memang mau cepat-cepat karena waktu itu saya di desa, karena saya di desa satu periode. Tapi karena saya sibuk kuliah di Makassar sehingga saya merasa berdosa. Kenapa? Karena tugas melayani masyarakat itu tidak
saya wajib di Makassar. Dan saya berpikir, ada di orang lain yang bisa memberikan ini, kenapa saya tidak mau memberikan kepada orang lain? Karena dengan saya serahkan kepada orang lain yang lebih mampu, bukan saya tidak mampu, yang lebih banyak waktunya, itu insya Allah masyarakat ini bisa terlayani. Saya merasa berdosa. Saya pulang dengan satu urusan kemasyarakatan sekitar jam 4. Sampai di rumah itu sekitar jam 6 lewat 20 menit. Tentu saya singgah sholat subuh dulu di Takaba. Saya hidup itu 1 jam lebih, 1 jam berapa menit. Tidak bisa 1 jam, tidak bisa. Saya tahu karena kekuatan kulit itu pun mata itu kalau saya buka itu helm, hampir itu keluar mata itu. Kecepatan 100 baru 110 km ini dengan kecepatan 1 jam tidak bisa. Bagaimana kalau 200 km, 250 km per jam dalam 1 jam ini? Bagaimana kecepatannya itu udara keluar dari paru-paru, keluar ke mulut, itu kecepatannya udara kalau orang bersih. Mungkin barangkali dari foto itu sampai ke baru barangkali 250 km per jam. Bagaimana kecepatan itu mobil dalam 1 jam? Begitu itu kecepatannya udara yang keluar kalau bersih. Sehingga apalagi lagi kita tulis harfiahnya dalam literatur yang dibaca, sehingga begitu kencangnya udara yang keluar terlempar keluar, sehingga semua yang bisa menghambat keluarnya itu udara terlempar ke luar, termasuk dahak. Tahu dahak? Kalau kita baca itu dahak, sering itu di luar. Tidak mau terlempar ke arah karena ya, kalau orang jadi itu karena ada dahak itu kalau kita biar dipaksa bagaimana nggak bisa keluar, nggak bisa. Tapi sekalinya kita bersin deh, terlempar ke luar. Saking kencangnya itu udara, termasuk itu bola mata bisa terlempar itu keluar bola mata. Untungnya Allah memberikan satu hitam kecil, itu bola mata yang menutup, selalu menutup kalau mata ketika bersih. Makanya saya tadi itu tadi pernah melihat bapak ini, pernah melihat ini orang bersih dan matanya terbelah begitu bersih, tidak pernah. Satu, ini tidak perlu terpikirkan gitu. Begitu tahu dunia betul itu Al-Quran, betul. Makanya Al-Quran ketika baru kita buka, Allah sudah mengatakan begini, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, jangan ragu. Semua yang dikatakan sebelum Al-Quran bicara masalah sholat, berbicara tentang azab dalam kubur, sebelum berbicara masalah surga, masalah neraka, masalah dan seterusnya, Al-Quran sudah memproklamirkan lebih dahulu. Jangan ragu-ragu kalau ada Al-Quran yang disampaikan. Semuanya betul. Semuanya betul. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, tidak bisa dihitung, tidak bisa. Ditambah lagi tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang engkau ciptakan di bumi ini yang sia-sia, tidak ada. Semuanya ada manfaatnya. Apa lagi kira-kira? Tadi bermata, telinga, apa lagi? Saya mau melihat ini gambar orang yang banyak video yang saya lihat. Cuma kita tidak dalam gambar ya. Supaya bapak melihat langsung, tidak perlu saya bahasakan karena itu mencerita langsung bagaimana betul. Ada saya lihat gambar video ini, barangkali mengulangi. Salah satu manfaatnya Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, tapi ternyata dalam penelitian ini kenapa Allah menciptakan bulu-bulu ini yang betul-betul banyak bulunya ini. Itu satu manfaatnya ada di video itu.
yang terbang dan hinggap di sini yang banyak bumbunya, nyamuk apa namanya itu yang bisa menyebabkan orang meninggal dunia, biasanya ajalnya juga, tapi penyebab malaria kata apa itu hinggap di bulunya bulu kakinya kurang bapak, dan dia berusaha, nyamuk itu berusaha menancapkan jarumnya di kulitnya itu bapak, dan tidak bisa, tidak sampai. Kenapa? Karena bulu ini yang menghalangi. Tidak bisa saya perlihatkan, tidak bisa. Ternyata itu juga fungsi. Kita barangkali memikirkan bahwa daun telinga ini tidak ada manfaatnya, karena kalau tidak ada daun telinga tetap mendengar, tapi tidak. Dalam beberapa pengobatan ini, ada beberapa penyakit yang ditarik-tarik daun telinganya itu, alhamdulillah kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala itu sembuh. Padahal walaupun tidak ada daun telinga, tetap ada telinga ini bisa mendengar, karena fungsi pendengaran itu ada di dalam, penting di dalam ganda-ganda telinga. Apalagi nikmat Allah barangkali yang tidak sempat kita pikirkan, ngorok. Bapak Ibu, jangan mengeluh, jangan sumpani. Oh, ini suami ngorok, termasuk kalau bapak, kalau istrinya mengorok, jangan sumpani. Ayo, jelas sekali bu ini. Dulu saya waktunya masih gadis, anggur sekali terlihat. Biar tertawanya manis sekali, sekarang ngorok. Jangan kita celah, tidak. Saya sudah sebutkan tadi ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu pun yang Allah ciptakan itu yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Ya. Ada seorang teman yang bercerita begini. Itu istrinya, ini subuh mau berangkat itu ustaz. Kapan? Mau berangkat salat subuh. Dia bangunkan istrinya, dia bangun salat subuh. Dia pergi pakaian, pakai baju. Dia belum lihat istrinya bangun. Dia bangunkan lagi, bangun salat subuh ini. Tapi karena sudah iqamah, Allah Akbar, akhirnya dia tinggalkan istrinya. Belum tahu istrinya sudah salat subuh, dia masuk di kamarnya. Nah, lihat lagi istrinya, bangunkan lagi. Bangun ya sudah subuh ini bangun. Lagi subuh begitu istrinya, lagi subuh itu tiba-tiba tangannya istrinya tak begini, terkulai. Kaget di situ suami ini, Ustaz tadi terkulai begini. Dia geser-geser terkulai begini. Kaget di situ. Allahu Akbar, teriak ini Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget. Dan iparnya di sebelah bawah juga. Nah, lihat kakaknya yang perempuan ini berteriak besar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Datang semua yang baru sholat subuh ini, datang itu jemaah mendatangi tadi. Ada berapa? Itu istrinya ternyata mungkin menurut pengurus tadi itu sempat mati suri itu bagaimana? Nah, dan beberapa kali diberikan tangan dalam telinganya, dia tersadar. Bilang, kenapa ini? Di situ nih Ustaz itu berdoa, ya Allah, tolong buat istri saya itu mengorok dalam tidur. Dia istri berdoa supaya istrinya mengorok. Kenapa? Karena Nabi bilang kalau dia mengorok saya merasa tenang. Tapi kalau dia tidak mengorok, saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia, tidak ada. Mungkin di satu sisi kita tak suka, tetapi rencananya, rahasianya apa kita tak tahu. Nah, ada juga istri yang tidak suka mengorok suaminya.
dirinya, tapi sedikit tidur ini mengolok saja. Percaya. Ada orang, ada perempuan yang merindukan suami yang mengolok dalam tidurnya, tapi ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena suaminya sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kalau masih ada pasangan yang mengolok, karena masih ada yang mengganggu tidur kita. Daripada tidak ada yang mengganggu tidur kita, masih lebih bagus ketika ada yang kita bersabar atas gangguan-gangguan itu, walaupun kita tetap berusaha untuk bagaimana walau itu hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sekali ini kelihatan saya melihatkan di lomba azan kemarin anak, mungkin suaranya saya barangkali yang saya perdengarkan, mungkin kita kenali ya, ini yang digadang-gadang. Bersyukur sekali yang punya anak seperti ini. Artinya itu HP-nya, walaupun dia punya HP, dia sudah bisa memanfaatkan HP-nya ke arah mana saya bilang. Alhamdulillah. Ini kan mirip sekali aslinya ini. Azannya asli mirip. Dasar sekali. Masih kecil namanya. Mungkin kelas 4, kelas 5 SD. Saya tidak tahu dia dari SD mana ini. Apa? Nggak tahu. Iya. Saya sekali ya, tapi ini sering melihatkan dia. Kita bersyukur yang punya. Jadi talenta seperti ini, ada orang yang tersentuh dan masuk Islam itu gara-gara azan. Jadi ada beberapa nikmatnya Allah itu yang tidak bisa kita beli. Mahal maksud saya. Nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlalu mahal. Ada beberapa, banyak. Termasuk nikmat kesehatan. Ini belum bisa sampaikan lagi. Nikmat sehat itu Pak, tidak ada jual. Waktu saya berkali-kali saya sampaikan, waktu saya masih bawa kajian di Masjid Nurul Amin. Nikmat kesehatan itu tidak bisa dibeli. Datang ke toko Cina yang paling mahal, yang paling ramai itu di Benteng, di sebelah kampung di sini. Cari di situ sama bertanya ke sana. Ada sehat di sini dijual? Tidak ada obat sehat. Yang ada dijual di sini obat. Kalau obat banyak dijual, datang ke apotek. Berapa kali kita makan? Berapa kali? Ada waktu saya membawa masuk ke KKN tahun 2022 yang lalu. Itu istrinya kepala desa. Di malam pertama itu malam Jumat, lewat di depan rumahnya kepala desa. Ya ada 15-nya.
itu malam Jumat lewat dari Makassar meninggal karena gula. Itu sudah lama. Waktu saya khutbah itu saya sampaikan bahwa ini obat yang dimakan oleh almarhum ibu istri desa, kepala desa ini pasti sudah berbanyak. Kalau bisa dihitung berliter-liter. Tetapi apa? Walaupun banyak uangnya Pak Desa, tidak akan bisa membeli namanya sehat. Yang beliau bisa beli adalah obat. Sehat itu tidak dijual. Dan itu yang aslinya mahal. Aslinya mahal itu kalau kita mau beli dan tidak ada dijual. Termasuk kalau istri tak mengidam mau makan mangga muda, baru dia bilang jam-jam 2 malam, baru bukan lagi musimnya. Aslinya mahal itu Pak. Karena kita mau beli, nanti tidak ada dijual. Sehat, apalagi nikmat yang Allah berikan yang tidak ada yang mahal, termasuk hidayah. Ada orang azan begini Pak di Amerika itu. Gara-gara azan itu dia masuk Islam, Kristen, non Muslim maksud saya. Gara-gara azan dia masuk Islam. Masya Allah. Jadi kita memang butuh tarikat seperti ini. Bersyukurlah kalau ada anak-anak kita yang rajin ke masjid, rajin bermati. Kita syukur, kita dukung. Bagaimana supaya tarikat itu bisa semakin meningkat. Ini salah satu kegiatan yang kami adakan untuk memperingati, mensyukuri atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan kemerdekaan itu adalah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Jadi ini harus disyukuri. Makanya apa itu mensyukuri? Adanya rasa senang atas apa yang diberikan kepada kita, itu mensyukuri. Kalau ada orang bawakan kue, baru itu kue kita celah, kue yang begitu jelas bawa ke sini. Itu tidak bersyukur namanya. Tidak bersyukur. Allah sudah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan, makanya kita syukuri. Salah satu cara kita itu dengan lomba-lomba seperti ini. Termasuk tadi pagi itu kita mengadakan pawai atau apa namanya. Saya sendiri itu sekitar jam 9 sampai sesudah duhur. Kita jalan, dan kan pendek di jalan, di depannya Dekra Nasda, ke sana ke patung buah itu, Polin sebelah kanan, belok lagi, tembus di pos. Itu mulai jam 9 azan nih. Azan nih baru sampai di situ di kantor pos. Begitu lamanya jalan. Makanya itu sampai di rumah saya istirahat sedikit, baru saya buka hati ini. Saya tidak tes ini karena begitu capek sekali. Sebenarnya saya mau ke Pak Dusun bagaimana ini pada sesuatu banget, tapi saya terlanjur janji saya tidak mau Pak Dusun karena sudah sampaikan akan lalu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Pak. Ya, mari kita masuk ini. Allah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan. Saya mau memperlihatkan sebenarnya video di Gaza, di Palestina. Di sana itu Pak, itu masjid-masjid hancur. Baru-baru ini lagi bagikan videonya oleh teman-teman di grup di WA itu. Berlimpahan mayat-mayat di dalam anak-anak, orang tua, ada yang putus-putus badannya dan seterusnya. Perguruan-perguruan tinggi di sana hancur Pak. Yang terakhir itu adalah Universitas Al-Azhar di Gaza di sana. Bayangkan. Makanya itu di undang-undang mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tidak sesuai karena apa yang bisa dibangun Pak? Kalau orang dalam keadaan terjajah, kita di sini, dahsyatnya alhamdulillah luar biasa Allah berikan kepada kita
melalui perantaraan perjuangan nenek moyang kita, alhamdulillah kita berikan kemerdekaan. Kenapa? Digambar di video-video yang saya gagal perlihatkan malam ini, semua fasilitas negara itu tidak berfungsi, hanya mengandalkan bantuan dari luar. Itu pun tidak bisa lewat darat, harus lewat helikopter. Sehingga besar kemungkinan di sana itu anak-anaknya menjadi tidak terdidik. Kita bersyukur di sini bahwa Allah berikan kemerdekaan melalui perjuangannya nenek-nenek moyang dulu. Menurut ceritanya nenek-nenek dulu ada nenekku saya di Goa. Nah bilang kalau mau menjelang maghrib itu kita sudah meninggalkan di rumah, tidak berani bermalam di rumah, apalagi di masa-masanya itu apa namanya dipungkah apa itu ada namanya gerombolan. Setelah Jepang katanya berangkat Belanda, kemudian di Jepang, kemudian ada lagi gerombolan. Itu sore-sore itu sudah ditinggalkan di rumah. Itu beras pada waktu itu katanya itu dimasukkan ke dalam bambu, kemudian ditanam di tanah. Kenapa? Karena kapan dapat itu gerombolan itu nampak sehingga hasil usahanya selama berbulan-bulan ini tidak bisa dinikmati. Gadis-gadis pada waktu itu banyak diambil paksa. Kita alhamdulillah sekarang aman juga, mau keluar di aman, mau berangkat tidak perlu kita simpan di dalam bambu beras, tak perlu, aman. Mau ke sekolah silahkan ke Makassar. Dan kalau orang dalam keadaan terjajah, suatu negeri dalam keadaan terjajah itu tidak bisa berkembang ekonominya. Itu investor dari luar tidak bisa masuk ke negara kita untuk menanamkan sahamnya. Itu tol di sana di Makassar itu bisa berkembang kalau dalam perjalanan kalau melewati jalan umum lewat jalan perintis kemerdekaan itu mana cepat, karena bukan hanya kita kalau mau ke Parepare, apalagi kalau menjelang maghrib jam-jam pulang kantor mau mendatangi keluarga di sana buru-buru baru lewat jalan perintis, tidak bisa karena macet jam pulang kerja. Untungnya ada investor dari luar menanamkan sahamnya sehingga membuat itu jalan tol. Berapa kecepatan yang kita mau? Kita tergantung kita ya. Nah permudahan dijalankan. Tapi itu investor tidak mau menanamkan sahamnya di dalam negeri kita kalau dalam keadaan terjajah, dalam keadaan perang. Sama di Palestina. Tidak ada investor yang mau menanamkan sahamnya itu di Palestina. Kenapa? Mau masuk rugi-rugi di Palestina karena tidak akan bisa berkembang. Bersyukurlah kita Pak, Indonesia alhamdulillah aman. Tidak akan bisa kita pergi di laut mencari ikan kalau negara kita terjajah, tidak bisa. Makanya di setiap doa ada salah satu doa yang wajib dibaca dalam khutbah kata itu khutbah Jumat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Kita doakan itu orang-orang mukmin dan mukminat, muslim-muslimat yang telah meninggal dunia, termasuk mereka para pahlawan kita. Kan banyak orang-orang Islam itu yang pahlawan kan? Banyak nenek-nenek dahulu itu. Kita bersyukur atas jasa mereka, kita bisa merdeka. Tolong kasih mereka kalau sudah masuk bisa. Sudah masuk nih? Oh, oke baik. Sampai di sini dulu kita. Mohon maaf tadi saya hambat karena pas saya naik tanjakan di sini melewati pondok pesantren Nurul jatuh lagi itu stang kamera. Saya rasa lain-lain. Saya rasa apa ini ada tidak ada saya rasa. Saya lihat jatuh. Saya kembali lagi ke bawah, itu yang buat saya semakin terlambat. Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan berikutnya ini proyek sudah bisa berfungsi dengan baik sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan Allah yang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.